Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki tahun baru 2021. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita awal tahun pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI. Kami majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta. Bagi organis, prokantor, kameramen dan multimedia serta video editing, kami juga mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah babak baru dalam kehidupan kita. 1 Januari 2021, hari dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan yang memperkenankan kita melewati tahun 2020 ialah Tuhan yang akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepadanya dengan ungkapan syukur yang tulus diiringi doa serta penyerahan diri kita kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama sampai yang keempat. Bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kebaktian awal tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudara dalam menapaki tahun 2021. Jemaat Tuhan, dengarlah nas pembimbing pada kebaktian ini yang diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 yang berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan masuki litani syukur. Tahun baru, hari baru, harapan baru, dan tugas yang baru. Kecemasan, bimbang, ragu ada di hadapan kami. Sukacita, kebahagiaan, canda, dan tawa akan mewarnai tahun yang baru ini. Kami siap menyambut tahun ini dengan penyertaan kasih Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Ya Tuhan Allah kami, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, ada banyak tantangan di depan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami pun juga tidak tahu apa yang menghampiri kami. Tahun yang lalu penuh dosa, penuh derita, terutama pandemik yang masih terus terjadi. Namun penebusan-Mu menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Ampunilah dosa kami ya Kristus. Amin. Ageng pisan
Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghiburku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian berita anugerah pengampunan bagi kita. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji dari kamu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Penyalat ketakutan atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima renungan yang akan diberitakan bagi kita sekalian. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh Tuhan perkenankan untuk memasuki hari pertama di tahun 2021 ini. Ada kegembiraan dan kegirangan bagi kami ketika kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa terus menyertai kehidupan kami. Dan di dalam ungkapan syukur itu, pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mengawali hari pertama di tahun 2021 ini dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Sehingga kiranya Tuhan bersabda kepada kami, sehingga kami senantiasa terus dikuatkan untuk mengarungi kehidupan di sepanjang tahun 2021 ini. Persiapkan kami, kuatkan kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami juga dapat memberlakukan firman-Mu dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian awal tahun 2021 ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pembacaan Alkitab berada di bawah judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah,
tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara yang Tuhan Allah kasihi, beberapa bulan belakangan ini diberlakukan new normal. Lalu kemudian mulai terlihat keramaian di beberapa tempat. Orang-orang pun mulai kurang berhati-hati, tidak menggunakan masker, tidak rajin cuci tangan, mengabaikan physical distancing dan lain sebagainya. Seakan-akan sedang tidak terjadi apa-apa di sekitar kita. Kebebasan seakan rasanya menyeruak keluar dari dalam setiap orang setelah sekian lama mereka terkungkung dalam kondisi pandemi ini. Namun saudaraku, jika sikap ini terus dipelihara, bukan tidak mungkin perjuangan selama ini bahkan hampir kepada garis kemenangan melawan pandemi ini akan gagal. Dan saat ini saudaraku, apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Jumlah pasien dengan COVID-19 semakin meningkat, bahkan lebih banyak bila dibandingkan dengan awal kemunculannya. New normal seharusnya membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, terutama demi kesehatan. Bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi banyak orang di sekitar kita. Saudaraku, di dalam pandemi ini, jika seseorang tidak menggunakan masker, tidak rajin cuci tangan, tidak jaga jarak, maka ia tidak hanya tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga dia tidak bertanggung jawab kepada yang lain. Ia tidak membermaknakan hidupnya dengan segala kesadaran yang ia miliki. Atau dapat dikatakan saudaraku, ia sebenarnya bertanggung jawab terhadap tingginya angka penyebaran di dalam pandemi ini. Tentu saudara-saudaraku, kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang demikian, bukan? Di dalam Injil Yohanes pasal 8, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pembacaan kita pada saat ini, khususnya di dalam ayat yang 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudaraku, firman Tuhan menolong kita untuk mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu membebaskan kita. Dan inilah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang dituntun oleh kebenaran. Ketika kita mau hidup bebas, maka kebebasan itu, sekali lagi saudaraku, harus dilandasi dengan kebenaran. Kalau kita mau hidup bebas dari pandemi ini, maka seharusnya kita berjalan dalam tracknya, mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah, sehingga nanti ketika pandemi ini usai, baru kita bisa hidup bebas sebagaimana yang kita inginkan. Saudara-saudara, salah satu perjuangan dalam hidup beriman adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Dan sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kita mesti menyadari bahkan mempraktekkan kebenaran dalam hidup sebagaimana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran. Saudara-saudara, Yesus juga sering berbicara kebenaran. Yohanes, salah satu penulis kitab Injil, berusaha memahami makna kebenaran yang dimaksud Yesus di dalam konteks terbebasnya manusia dari kungkungan dosa. Yesus menyampaikan kebenaran dengan ucapan-ucapannya. Ia dipahami oleh Yohanes sebagai yang merepresentasikan Allah. Sehingga apa yang Yesus ucapkan itu adalah kebenaran. Maka untuk bisa hidup merdeka, untuk bisa hidup bebas saudara-saudaraku, maka orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah Yesus pada saat itu diajak untuk memahami, diajak untuk meresapi betul ucapan-ucapan Yesus yang memuat kebenaran itu.
Sekali lagi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari saudaraku, kita pahami betul ayat ini dalam logika berpikir Yohanes yang merepresentasikan Allah dalam kehadiran Yesus. Dan Yesus memang di dalam kesadaran itu. Yohanes agaknya memang saudaraku mampu untuk menyelami Yesus sampai jauh ke dalam hakikat kebenaran itu. Sesungguhnya ketika kita berbicara tentang dosa, maka Yesus sedang berbicara sesuatu yang sangat dalam untuk menemukan inti permasalahan eksistensi manusia. Dengan memakai kata hamba dosa, Yesus bermaksud mengungkap persoalan terjebaknya manusia dalam hidup yang memutlakkan kepuasan material. Banyak orang yang berkorupsi untuk mengejar kekayaan. Banyak orang yang menjadi jahat karena mengejar kekuasaan. Banyak orang yang sibuk dengan seremonial, berbagai acara keagamaan hanya demi mengejar prestise atau kebanggaan untuk menyamarkan ketamakan. Menjadi manusia yang merdeka di dalam pikiran Yesus adalah menjadi manusia yang terbebas dari kemunafikan. Kemunafikan yang mengaburkan hakikat kehidupan. Saudara-saudaraku, maka kebenaran itu adalah makna, nilai, dan hakikat hidup yang mestinya terwujud di dalam keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, cinta lingkungan hidup, bahkan juga cinta kehidupan bersama. Jadi persoalan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya karena saya beragama Kristen, beragama Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain, tetapi melainkan terutama adalah bagaimana kita mewujudkan kebenaran itu di dalam gerak kehidupan bersama. Saudaraku, secara manusiawi, hidup di dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan memang bukanlah perkara yang mudah. Namun kesadaran bahwa kita lemah, kita membutuhkan bantuan dari Allah, itulah yang akan mendorong kita untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Menjadi murid yang belajar sekaligus memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan disitulah saudaraku, kuasa Tuhan akan nyata dan terus memerdekakan kita untuk melakukan kebenaran. Dalam momentum tahun baru 2021, kita dapat belajar dari renungan saat ini. Sehingga firman Tuhan dapat membuat kita hidup dalam perubahan yang lebih baik lagi. Terlebih ketika pada saat ini kita masih hidup di dalam pandemi. Saudaraku, terdapat 4 resep penting yang diwariskan oleh para murid dan juga orang-orang percaya pada waktu itu yang tentu masih relevan dalam konteks kita sekarang ini di dalam menjalani kehidupan new normal. Yang pertama, bertekun di dalam pengajaran, melalui pengajaran Alkitab, melalui khotbah-khotbah, melalui renungan harian maupun bacaan Alkitab harian kita. Yang kedua, bertekun di dalam persekutuan. Artinya kita harus konsisten untuk menghadiri ibadah online, persekutuan-persekutuan yang ada dan juga ibadah minggu. Saudaraku, ketika kita melakukan ibadah online, banyak orang yang bukan mengikuti ibadah secara online, tetapi menonton ibadah. Sehingga makna beribadah itu menjadi bias, menjadi berubah. Karena ketika orang melihat di dalam YouTube misalnya, orang akan melihat bukan dengan makna yang bahwa pada saat ini kita beribadah begitu. Orang bisa melihat khotbah itu sambil tiduran, sambil masak, dengan pakaian yang seadanya. Padahal kita melakukan ibadah itu untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Sebagaimana kita mempersiapkan hati kita, maka kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk beribadah. Dan disitulah ketekunan itu ada. Lalu saudaraku, yang ketiga adalah berkumpul memecahkan roti. Apa maksudnya? Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kesediaan untuk berbagi. Jadi di tengah situasi new normal pada saat ini, kita juga diharapkan untuk bisa berbagi dengan sesama kita. Bahkan ketika pun kita berada dalam kekurangan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 mengatakan, saudaraku, bahwa memecah roti juga dilakukan di rumah sendiri. Sehingga teks ini bukan hanya menitik beratkan perkataan atau penekanan pada perkumpulannya, tetapi kepada spirit
berbagi dengan orang lain, terkhususnya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang keempat, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah terus berdoa. Kita harus tetap memelihara kehidupan doa kita. Baik doa itu dilakukan secara pribadi maupun melalui ibadah atau persekutuan online yang ada. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita bertekad, mari kita berkomitmen untuk hidup dalam perubahan dengan menyatakan apa yang baik dan benar. Karena kehadiran kita sebagai gereja harus selalu membawa perubahan dan pembaharuan di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat memasuki tahun baru 2021, Allah menuntun dan menyertai senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Dan di akhir doa, kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, ada kegembiraan, ada kegirangan yang besar yang kami nyatakan pada saat ini kepadamu. Ketika kami boleh Tuhan perkenankan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami menyadari ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus kami tempuh. Ada begitu banyak hal yang harus kami alami sepanjang perjalanan tahun 2020. Bahkan seringkali pada waktu itu kami menganggap ini adalah pencobaan yang besar yang kami hadapi. Tetapi syukur kepadamu ya Allah, pada saat ini dengan segala kegembiraan kami boleh menapaki tahun yang baru, dan itu semua adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini ya Tuhan. Tetapi satu yang kami yakini adalah penyertaan Tuhan hadir. Allah menyertai kami sebagaimana adanya seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dan ajarlah kami ya Tuhan, ketika kami menapaki tahun 2021 ini, agar mata kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Sehingga segala hal yang kami lakukan, semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami sudah merancangkan berbagai hal di tahun ini, semua akan sia-sia ketika kami tidak mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Maka daripada itu ya Tuhan, ajarlah kami, agar kami senantiasa terus mengingat Tuhan di dalam setiap tingkah laku kami. Bahkan ya Tuhan, firman-Mu juga meneguhkan kami, agar ketika kami memasuki tahun yang baru ini, ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami semakin menjadi pribadi yang baik, kami menjadi pribadi yang tekun dan setia kepada Tuhan. Bahkan pun ketika kami juga harus mengalami situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Kami tidak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami hidup di dalam kesehatan yang baik, ketika kami hidup di dalam protokol akan kehidupan new normal pada saat ini, kami meyakini bahwa yang baik akan Tuhan nyatakan juga bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam setiap kami.
Tuhan memulihkan kehidupan kami, Tuhan memulihkan kehidupan keluarga kami, Tuhan memulihkan kehidupan perekonomian kami, bahkan Tuhan juga memulihkan bangsa dan negara kami. Sehingga pandemi ini boleh segera berakhir dan kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya kasih karunia Tuhanlah yang senantiasa terus hadir memelihara kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang berada di dalam kepenatan hidup, biarlah Tuhan juga yang memberikan sukacita dan kelegaan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami duka cita mendalam, agar Tuhan juga yang mengubahkan itu menjadi sukacita di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pribadi, kami serahkan kehidupan persekutuan kami serahkan kehidupan keluarga kami serahkan kehidupan bermasyarakat berbangsa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kebersamaan untuk mewujudkan kebaikan dan damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah harapan kami yang hendak kami pertaruhkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami terus dilayakan menjadi anak-anak Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan doa syafaat kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Namun dengarlah nats yang membimbing, yang melandasi persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata, "Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah air anggurnya." Persembahan diiringi dengan menyanyikan Kidung Kabungahan nomor 12 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Muliakan Allah Pangeran. Sangsara ngagerkeun mangsa tunggara
sugri anuku melin, pangeran maparin rejeki, muliakeun welasna salelanggeuna asina. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dan sekarang, ini adalah ungkapan syukur kami dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola berkat ini, agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari berjalan bersama di tahun 2021 ini dan rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah saksinya di setiap waktu dan tempat, dengan keteguhan hati kita nyatakan kebenaran. Tuhan akan menyertai dan memberikan pertolongan.
terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta akan memberikan hikmat dalam setiap rencanamu. Kiranya Kristus yang bangkit akan memberikan kekuatan dalam menapaki hari di tahun yang baru. Dan kiranya Roh Kudus yang akan selalu menguatkan dan memberikan kita tuntunan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memasuki tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت ألاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا، حياتي تبقى ليك، تبقى